Oke, mohon maaf karena ada kendala, maka Bu Hani lanjutkan melalui rekaman suara dan audio dan video ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang operasi bilangan berpangkat untuk penjumlahan. Nah, ketika ada soal seperti ini, 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 hasilnya berapa? Pasti pertanyaannya seperti itu. Kita selesaikan satu persatu. 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikalikan 2 kali, kemudian dijumlahkan 4 pangkat 2, berarti 4-nya juga dikalikan 2 kali. Nah, masing-masing kita selesaikan. 3 pangkat 3 hasilnya 9, kemudian 4 pangkat 4 hasilnya 16. Lalu kita jumlahkan hasilnya 25. Nah, ini hasil dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 itu 25. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangan berpangkat yang pengurangan. Di sini tadi sudah Bu Hani tuliskan 5 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2, kemudian dikurangi lagi 3 pangkat 2. Konsepnya sama seperti penjumlahan. Ketika kita bertemu 5 pangkat 3, berarti 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali, kemudian dikurangi dengan 4 pangkat 2, berarti 4-nya dikalikan 2 kali. Kemudian 3 pangkat 2, 3 kali 3. Nah, masing-masing dari sini kita selesaikan. 5 pangkat 5, 5 dikali 5 dikali 5, itu hasilnya 125. Kemudian dikurangi 4 kali 4, 16, dikurangi 9. Nah, ini sama saja 125 dikurangi 25, hasilnya 100. Jadi, hasil dari 5 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 itu adalah 100. Ini ya. Nah, ini tadi operasi bilangan berpangkat untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya Bu Hani akan melanjutkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini sifatnya, ini sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat yang perlu kalian pahami dan ketahui adalah sini. Yang pertama, ketika ada A pangkat P, kemudian ditambah, dikali dulu. Kemudian dikali dengan A pangkat Q, dikali dengan A pangkat Q, maka hasilnya pangkatnya dijumlahkan. A pangkat P ditambah dengan Q. Contohnya, ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. A ya, sama-sama A. Berarti bilangan pokoknya misal 2, sama-sama 2. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, tidak berlaku untuk bilangan pokoknya berbeda. Contoh bilangan pokok yang sama di sini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya dijumlahkan 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 5. Hasilnya seperti ini. Bisa saja nanti diminta sampai hasil akhir. Kalau diminta sampai hasil akhir berarti 2-nya dikalikan sampai 5 kali. Nah, tapi sifat bilangan berpangkat ini berlaku untuk bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok yang mana? Ini loh. Nah, bilangan pokoknya yang 2. Kan sama-sama 2. Nah, ketika nanti ketemu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, ini tidak berlaku 2 pangkat 2 ditambah 3. Tidak ya, ini salah. Jadi, berlaku hanya untuk bilangan pokoknya sama, berarti ini tidak berlaku. Nah, ini salah. Gitu ya. Ini contoh yang sifat pertama. A pangkat P dikali A pangkat H, maka hasilnya A pangkat P ditambah H. Nah, sekarang yang kedua. A pangkat P dibagi A pangkat H. Pangkatnya dikurangkan. A pangkat P dikurang H. Ini sifat yang kedua. Lagi-lagi sama. Bilangan pokoknya harus sama. Sama-sama A. Atau sama-sama 2. Sama-sama 3. Sama-sama 4 dan seterusnya. Gitu ya.
Nah, di sini contohnya, misalnya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1. Berarti hasilnya gimana? 3-nya ditulis 1 kali, pangkatnya dikurangkan. 2 dikurangi 1, jadi 3 pangkat 1 atau hasilnya 3. Nah, ini ya. Kalau nanti ketemu ada soal, misalnya ini pindah halaman saja ya. Ketika ada contohnya misalnya 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1. Nah, ini tidak berlaku pangkatnya dikurangi. Nah, ini ya, salah kalau yang ini. Tadi berlaku jika bilangan pokoknya sama-sama 2 atau sama-sama 3. Kalau di sini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 1, nah ini baru boleh. 3 pangkat 2 dikurangi 1, hasilnya 3 pangkat 1. Gini ya. Nah, ini untuk sifat yang kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga, ketika ada A pangkat, A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi Hi. Ini sifat yang ketiga. Berarti hasilnya A pangkat P dikali Hi. Nah, jadi pangkatnya dikalikan. Nah, ini juga ketika bilangan pokoknya sama. Contohnya 4 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 1. Berarti hasilnya gimana? Ini sebagai P, ini sebagai Hi, nah 4-nya sebagai A, gitu ya. Berarti 4 pangkat 2 dikali 1, hasilnya 4 pangkat 2 atau 16. Ini ya. Nah, ketika nanti bilangan pokoknya atau bilangan A-nya tidak sama, itu tidak boleh. Itu. Ini sifat yang ketiga. Kemudian untuk sifat yang keempat, nah ini ketika bilangan pokoknya berbeda. Seperti ini. Nah, ketika ada sifat yang keempat, A pangkat P dikali B, A pangkat, ini A dikali B dipangkatkan P. Jadi bilangan pokoknya berbeda. Ini hasilnya A pangkat P dikali B pangkat P. Contohnya, 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Masing-masing dipangkatkan 2 pangkat 2. Berarti 2-nya dikalikan 2 kali. Dikali 3 kali 3. Nah, masing-masing kita ketahui hasilnya 4 dikali 9. 36. Nah, ini untuk sifat yang keempat. Kemudian untuk sifat yang terakhir, ini ada A per B pangkat P. Sifat yang terakhir, sifat yang kelima, ini ketika ada pecahan A per B dipangkatkan P. Ini hasilnya A pangkat P dibagi B pangkat P. Contohnya, ada 2/3 itu dipangkatkan 2 kali. Nah, berarti hasilnya 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kita selesaikan satu-satu. 2 dikali 2 dibagi 3 kali 3. Hasilnya 4/9. Seperti itu. Nah, tadi sifatnya ada 5 ya. Ini ada yang A pangkat P dikali A pangkat Hi. Ini berlaku jika bilangan A-nya sama. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Pangkatnya itu dijumlahkan. 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Dengan 2 pangkat 5. Kemudian untuk sifat yang kedua, pembagian dengan bilangan pokoknya